Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah Nana, mari kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Yang akan kita pelajari hari ini Nana, insya Allah kita akan pelajari pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga SPDP. Baik, mari kita kalian perhatikan baik-baik pembelajaran ini dan kalian buka buku kalian, dibuka tema 5 subtema 2 PP1. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang cuaca dan perubahannya. Di sini ada bacaan, anak-anak kalian perhatikan dan juga bisa kalian ikuti bersama-sama. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai menurun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Ya, kalau tadi kalian mengikutinya, tentu kalian sudah membacanya ya. Kalian kalau juga mengikuti membaca, nah tadi sudah membaca. Informasi apa saja yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Ya, coba kalian perhatikan lagi, simak baik-baik. Informasi apa saja yang bisa kalian dapat? Ya, tentu yang pertama yang kalian dapat adalah bahwa cuaca di sekitar kita dapat berubah. Artinya cuaca itu selalu berubah-ubah. Ya, ini tentu informasi yang
kita dapatkan ya di sini ya. Di sini ada penjelasannya bagaimana cuaca berubah-ubah, bahwa cuaca berubah itu setiap hari tidak sama ya. Jika hari ini hujan ya bisa jadi besok cerah ya, atau hari ini cerah besok juga bisa jadi hujan ya. Ini berarti cuaca itu selalu berubah-ubah. Yang kedua, nah ini tentang cuaca cerah. Ketika cuaca cerah bagaimana suasananya? Nah, cuaca cerah ini terjadi ya ketika matahari ini bersinar terang. Nah, ketika matahari bersinar terang, tidak ada awan sehingga udara menjadi panas ya. Berikutnya ketika cuaca berawan ya, ini tadi cuaca cerah, berikutnya ada cuaca berawan. Bagaimana kondisinya ketika cuaca berawan? Nah, ketika cuaca berawan ini maka terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Nah, seperti gambar ini awannya berkumpul menutupi sinar matahari ya. Ini awalnya tadi cuaca cerah, nah mataharinya kelihatan terang, tiba-tiba awan datang dan berkumpul menutupi sinar matahari. Meskipun tidak menutupi semuanya, tapi sinar matahari tertutupi oleh awan. Nah, ini menunjukkan bahwa cuaca itu sedang berawan. Ketika cuaca cerah, hampir sama sekali tidak ada awan di sekitar matahari. Benar-benar matahari ini sangat cerah. Jadi ini sudah ada 3 informasi ya bisa kita dapat tentang cuaca berubah-ubah, bagaimana kondisi ketika cuaca cerah, dan bagaimana kondisi ketika cuaca berawan. Informasi berikutnya yang bisa kalian terima dari bacaan ini berikutnya adalah cuaca mendung ya. Cuaca mendung ini menandakan akan segera turun hujan dengan ciri-ciri ya. Di sini dijelaskan bagaimana cuaca mendung itu, bahwa ketika cuaca mendung langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas, tetapi jika hujan sudah turun udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Ya, ini Nana beberapa informasi yang tentu kalian dapat dari bacaan ini, dari teks bacaan yang telah kalian baca sama-sama. Ya, berikutnya ini Nana kita beralih ke matematika. Kalian perhatikan di sini tentang pembelajaran matematika. Benny mengambil 1 buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Ini 1 buah melon ya, yang oleh Dayu dipotong menjadi 8 bagian. Nah, kalian perhatikan ini ya potongan-potongannya ya. Ini 1 buah melon tadi dipotong 8 bagian ya. 1 bagian, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian, 8 bagian. Ada 8 potongan dipotong menjadi 8, maka ada 8 potongan yang ukurannya sama besar ya. Ukurannya sama besar setiap potongan. Nah, diambil oleh 1 potongan ini ya. 1 potongan ini sama dengan 1/8, karena 1 potongan ini, 1 potongannya adalah 1 potong dari 8 potongan atau 1 dari 8 bagian, maka bisa ditulis 1 ya, 1 bagian per 8, berarti 1 dari 8 bagian. Berikutnya anak-anak, tadi melon pertama yang telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8 ya, seperti ini tadi ya. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Nah, ambil lagi.
Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua ini dipotong-potong menjadi 6 bagian sama besar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada 6 bagian. Kalau tadi ada 8 bagian atau 8 potongan, ini ada 6 bagian atau 6 potongan. Yang satu potong, ya satu potong dari satu potongan ini itu sama saja dengan 1/6. Kenapa 1/6? Karena ini satu potongan, satu bagian dari 6 bagian atau 6 potongan. Jadi Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon kedua. Lani mengambil satu bagian ini, satu potong, yang ini Benny mengambil yang ini, ya 1/6. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Nah, ya perhatikan karena gambarnya di sini sudah nampak ya bahwa yang ini 1/8 ini ukurannya lebih kecil dari 1/6, sedangkan 1/6 ukurannya lebih besar dari 1/8. Bisa kita buktikan ya bahwa 1/6 lebih besar. Kita buktikan dengan cara seperti ini ya, seperti dulu pernah dijelaskan. Kita bisa bisa kalian perhatikan kembali bagaimana cara membuktikan bahwa yang 1/6 ini lebih besar dari 1/8 ya. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Yang Lani tadi ngambil satu bagian dari 8, berarti 1/8. Benny mengambil satu bagian dari 6 potongan, berarti 1/6. Sekarang bisa kita hitung ya, ini yang tadi Lani ya 1/8, ini Benny 1/6, bahwa 1/8 dan 1/6 itu bisa dihitung membandingkannya dengan cara dikalikan dengan lawannya ya. Ini satu, ini pembilangnya, ini penyebutnya 8 ya. Ini 1, ini pembilang, ini 6, ini penyebutnya. Kita bisa membandingkan mana yang lebih besar potongannya dengan cara pembilang dikalikan dengan lawan dengan penyebut ya, dengan penyebutnya lawan ya. 1/8 dengan 1/6, pembilangnya 1/8 dikalikan penyebutnya 1/6, hasilnya adalah 6. Yang 1/8 hasil hitungannya adalah 6. Berikutnya yang pembilang dan penyebut atau penyebut dan pembilang dikalikan ya. Penyebut dan pembilang atau pembilang ini 1 kalikan 8 adalah 8. Maka 1/8 ini ditemukan hasil perkaliannya adalah 6. Perkalian dari dengan lawan yang 1/6 adalah 8. Berarti 8 ini lebih besar dari 6. Bisa ditulis bahwa yang 8 tadi kan 1/8 ini adalah yang 1/6 ya. Ya, yang 8 ini adalah yang 1/6. Berarti 1/6 ya, lebih besar dari 1/8. 6 ini adalah yang 1/8 ya. Maka bisa tulis dengan lambang bilangannya 1/6 lebih dari atau lebih besar dari 1/8 ya. Begini ya cara menghitungnya. Maka kalau dibandingkan potongan melon miliknya Lani dengan potongan melon miliknya Benny, berarti potongan melon miliknya Benny ini lebih besar ya dari potongan melon miliknya Lani ya. Baik, berikutnya, nah ini ada gambar ini. Yang ini mengambil 1/8, yang ini mengambil 1/6. Teman yang ini mengambil 2/8, yang ini mengambil 2/6.
Yang ini mengambil 3/8, mengambil 3/6 ya. Kalian lihat ya, perhatikan ya. Coba kembali ke yang awal, bahwa ini pembilangnya sama ya, pembilangnya sama. Pembilang ini 1, di sini 1. Sebenarnya sangat bisa dilihat dari pembilangnya. Dari membandingkannya bisa dilihat dari penyebutnya, Di sini penyebutnya 8, di sini penyebutnya adalah 6 ya. Nah, apabila pembilangnya ini sama ya, maka untuk membandingkan bisa dilihat penyebutnya yang paling kecil ya, penyebutnya yang paling kecil ini biasanya memiliki ukuran yang besar. Kebalikannya ya, kalau penyebutnya besar maka memiliki ukuran yang kecil. Ini dengan syarat pembilangnya sama ya, pembilangnya 1, ini juga 1, penyebutnya yang tidak sama. Jika penyebutnya lebih besar berarti ukurannya itu, ukuran pecahannya lebih kecil. Jika ukuran pembilangnya penyebut lebih kecil, tentu ukuran pecahannya lebih besar ya. Bisa dilihat dari situ ya, dari pembilangnya, dari bilang sama ya. Maka kalau bilang sama maka tinggal lihat penyebutnya yang besar bisa diartikan bahwa pecahannya itu memiliki ukuran yang kecil. Ketika penyebutnya kecil ya, pecahannya memiliki ukuran yang besar. Itu jika pembilangnya sama. Nah, di sini kalian perhatikan ternyata pembilangnya sama ya, pembilangnya 1, di sini 1. Gambar kedua juga sama, ini pembilangnya 2, ini pembilangnya 2. Ini juga pembilang ini 3, ini pembilang 3. Nah, berikutnya ini untuk latihan, ini juga bisa untuk latihan. Kalian perhatikan anak-anak, pembilangnya sama ya, pembilangnya sama. Maka nanti bisa dibuktikan ya, bahwa apabila pembilangnya sama maka tinggal lihat penyebutnya. Jika penyebutnya besar berarti ukuran dari pecahannya lebih kecil ya. Ini penyebutnya lebih kecil maka ukuran pecahannya biasanya lebih besar. Tapi bisa lebih baik dibuktikan dengan cara menggunakan perkalian silang ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pembilang dikalikan dengan penyebutnya lawan, atau penyebut dikalikan dengan pembilangnya lawan. Baik, berikutnya kita ke SPDP. Nah, di sini ada lagu judulnya Burung Ketilang ya. Nanti ini lagu ini bisa kalian nyanyikan di rumah bersama-sama keluarga, boleh ya. Nah, di sini anak-anak tentang gerakan kepala dengan cepat dan lambat ya, gerakan tarian ya, menari mengikuti burung ketilang. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah ya. Gerakan yang pertama adalah miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah, miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Nah, ini gerakan yang pertama. Gerakan ini secara bergantian ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat ya, bukan dengan cepat ya, dengan lambat. Seperti kalau kalian itu gerakan olahraga pemanasan ya, hampir sama. Gerakan kedua, menganggukkan kepala, ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Nah, angguk kepala ini lebih cepat ya, mengangguk kepala ke depan, kembali lagi ya. Ketiga, gerakan yang dilakukan menoleh ya, menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah ya, menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Begitu dilakukan sebagaimana gerakan yang pertama, diulangi sebanyak 8 hitungan dengan cepat ya. Kalau ini dengan cepat, kalau yang pertama tadi menggeleng dengan lambat, berikutnya mengangguk dengan cepat dan menoleh dengan cepat. Nah, baik anak,
seperti itu ya pembelajaran kita kali ini. Tentu dari pembelajaran ini kalian akan mendapatkan banyak ilmu ya. Nah, dari ilmu yang ada, nah itu mudah-mudahan bisa semakin bakal semakin pintar ya, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Demikian pembelajaran kali ini, tema 5 subtema 2.1. Baik, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.